mu'minina ghafurur rahim. Maka perbaikilah pada diri-diri kalian ini telah datang seorang Rasul. Siapa Rasul pada diri? Rasul pada diri ini kalau kada mengetahui, maka dikatakan itu la yusbihi janbun, sampai berlobak batu dan tanah, sampai hitam jidat ini. Di situ tidak mengetahui Rasul yang ada pada setiap diri. Nah, jadi kita ini dalam rangka memberikan Nabi sudah 1400, padahal perbarui diri sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang Rasul. Siapa Rasul? Utusan Tuhan pada setiap diri. Roh itu Rasul pada diri. Roh. Makanya sholat tidak tahu Rasul pada diri sampai berlobak batu dan tanah. Sia-sia segala amal ibadah ditolaklah. Sholat itu tadi tidak mengetahui Rasul. Sudah mengetahui Rasul, harus mengetahui lagi Allahnya. Nah, lewat Rasul tadi. Rasul itulah sebenarnya diri. Maka dikatakanlah di situ man arafa nafsahu faqad arafa. Man arafa fasadal jasad. Siapa yang mengenal sebenar-benarnya diri, maka kenallah dia akan Tuhannya. Melalui diri yang hidup itu, yang hidup tadi mengatakan kenallah engkau dengan Tuhanmu. Jadi melalui yang hidup itulah. Nah, tanpa yang hidup tidak bisa mengenal Tuhan. Jadi yang hidup tadi mengenalkan dirinya kepada Tuhannya. Ya mungkin ada lagi yang ditanyakan. Jadi kesimpulannya itu Om Fadli. Artinya kalau kita berbicara yang mengenai hakikat daripada kelahiran Rasulullah sendiri, sedangkan beliau itu bukan lahir, tapi laqad ja'akum, telah datang pada kalian. Artinya laqad ja'akum rasul, yang ada Rasul, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, yang ada pada. Bahkan ada juga wa fikum rasul, pada diri kalian ada Rasul. Wa fi anfusikum ala tusirun. Pada diri kalian kenapa engkau tidak perhatikan? Itu Rasul, itu Rasul dia roh. Jadi saya mungkin sedikit meluruskan mengenai insan tadi ya. Nas itu memang manusia, tapi insan itu dikhususkan untuk Rasulullah, hamba. Insan itu sebenarnya hamba. Nah, di sini tadi Pak Mandor mengatakan yang sudah mengenal Allah itu bisa dikatakan hamba gitu. Nah, makanya ada ya ayyuhan nas, hai manusia, ya terserah siapa dia. Tapi ya ayyuhal ladzina, hai orang yang beriman. Nah, beda. Makanya kalau dikatakan kita anas beda. Karena kenapa? Kita belum mengenal. Kalau kita mengenal, jadi bahasa saya waktu itu dari beliau, al insanu sirwa anasir. Itu sebenarnya bukan untuk kita lah ya, untuk Rasulullah. Itu untuk Rasulullah. Beliau menyampaikan kepada saya begitu. Jadi kalau bahasa nas itu memang manusia, tapi untuk insan itu Rasulullah. Ditujukan kepada Rasulullah. Nah, tapi tadi kesimpulan dari pemanduan, siapa yang sudah mengenal Allah bisa dikatakan hamba. Apa sih artinya hamba itu? Kenyataan bayang-bayang. Tadi ya mungkin itu tadi Om Subhan mungkin yang bisa untuk jadi bahasa insan dengan nas ya tadi yang di Pamanda tadi kan memang benar, tapi insan itu lebih ditujukan apa spesifik kepada Rasulullah, itu bukan, karena kita bukan Nur Muhammad tapi nurnya Muhammad. Ayo silakan lagi yang ingin bertanya. Masih ada waktu. Ya, yang di belakang. Mana itu? Mana? Ya, siapa ini? Pak Padil ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Padil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kegelapan, aku tidak menemukan sesuatu apapun selain cahaya.
Dan di dalam kegelapan aku tidak menemukan sesuatu apapun selain cinta. Dan di dalam kegelapan pula aku juga tidak menemukan sesuatu apapun selain kunci. Mohon dijelaskan kembali Pak Mat. Ya, terima kasih tadi. Bagus tadi itu pertanyaannya. Ini mengenai kegelapan. Ya. Kegelapan itu kan kekosongan. Jadi di dalam kegelapan itu pasti ada isi. Mungkin begitu. Gimana Pak Mat? Coba tolong dijelaskan. Kegelapan berarti asal mula kejadian. Lah ya tadi. Di dalam kegelapan apa? Ulang Dil. Soalnya ini kayak bahasa Ulang Dil. bahasa ya enggak apa-apa. Ulang Dil. Iya bahasa Di dalam kegelapan, aku tidak menemukan sesuatu apapun selain cahaya. Dan di dalam kegelapan, aku juga tidak menemukan sesuatu apapun selain cinta. Dan di dalam kegelapan pula, aku juga tidak menemukan sesuatu apapun selain kunci. Itu aja. Siapa mungkin yang bisa bukan menjawab, artinya memberikan sedikit penjelasan mengenai puisinya Jalaluddin Rumi. Ayo, mungkin ada yang di dalam kegelapan aku menemukan cahaya. Tidak menemukan cahaya ya? Menemukan cahaya. Ya, di dalam kegelapan. Terus di dalam kegelapan aku menemukan cinta. Di dalam kegelapan aku menemukan kunci. Ya. Di situ semuanya di dalam kegelapan. Berarti kalau tanpa Nur Muhammad yang qadim, di dalam kegelapan itu tidak akan terang benderang. Jadi kuncinya itu ya Nur Muhammad tadi. Nah, alam semesta ini tadinya belum ada terang sebagaimana ini. Gelap pekat padat. Tapi di dalam gelap pekat padat tadi itu hanya yang ada Tuhan itu sendiri. Nur belum ada. Belum ada nur. Nah, Tuhan tadi menilik ke dirinya sendiri di dalam gelap pekat tadi, padat tadi dengan jalalullahnya Allah. Artinya dengan kebesarannya Allah ditilik ke dirinya sendiri, maka timbullah di situ nur. Cahaya kalau memang. Iya. Nah, tapi cahaya itu sebenarnya bukan cahaya kayak gini. Ya nur. Nur tidak bisa disebutkan cahaya. Nur ya nur. Nah cahaya ya ini cahaya. Nah. Nur itu tadi, nur itu disebut petunjuk, hidayah, bisa. Kalau terang benderang ini nanti di situ nanti membias lagi dia. Nah, nur. Jadi di dalam gelap tadi itu karena Tuhan menemukan cinta di dalam gelap tadi, cintanya tadi jamalullah, keelokannya, keindahannya, cinta itu. Nah, di dalam cinta inilah maka timbullah nur pada dirinya sendiri mengeluar, terang benderang. Dari gelap timbullah terang, habis gelap timbullah terang benderang. Nah, terang benderang inilah yang mengaku Tuhan, Tuhan yang mengaku. Ya Nur Muhammad tadi. Di dalam kegelapan aku menemukan kunci. Benar? Di dalam kegelapan aku menemukan kunci. Nah, di dalam kegelapan tadi, akulah kunci itu. Nah, jadi yang berkata kunci itu ya aku. Nah, jadi sebenarnya ya kalau mau dikatakan siapa Tuhan kamu dan siapa kamu, kalau disebut Allah lain. Nah, siapa Tuhan kamu dan siapa kamu? Jadi jawabnya sebenarnya di kunci tadi. Nah, kunci itu tadi yang menjawab. Di kunci. Siapa Tuhan kamu dan siapa kamu? Nah, Allah salah. Allah itu nama. Hah? Nah, jangan bangga. Jangan disambat bilang. Itu kan. Di mana Tuhan kamu dan di mana kamu? Terus saya jawab kalau nah, jangan lah. Itu. Alamat Tuhan aja di mana?
Ada lapat ya aku merosulu min ampun itu Biar gimana? biar yang jawab yang Itu alamat Tuhan di situ alamatnya. Jadi memperingati dalam rangka ini ya ke diri kita sendiri sebenarnya memperingati dari. Nah kayak Nabi Muhammad sudah 1400 tahun yang lalu mau dihauli lah itu Nabi dihauli lah itu. Nah ketulaan kita aku juga lawan ini perasaan itu. Nah makanya aku gini berdoa tadi jangan merasa berdoa. Yang berdoa tadi Rasul yang ada pada diri itulah yang sampai ke kita. Rasul yang ada pada diri. Ya roh. Jadi kesimpulannya itu, Pak Dir, kegelapan itu ya cinta, kegelapan itu ya nur, kegelapan itu ya kunci. Itu kesimpulannya. Ya di asal usulnya gelap itulah. Itu sebenarnya. Mau dikatakan gelap itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebenarnya. Yang terang benderang nur. Ya mungkin ada yang mau ditambahkan, Om Adi silakan. Ya. Jadi kita ini transparan Nur Muhammad ini. Ayo silakan yang lain. Mungkin ada yang mau tanyakan yang lain lagi. Karena kan muzakarah ini saling ingat mengingatkan. Saya juga disampaikan dengan beliau, bermuzakarahlah kalian supaya kalian tetap di hadiratullah, hadiratul Rasul. Itu. Bersilaturahimlah, bersolawatlah, berzikir. Yang paling dekat sekali itu yaitu kita bermuzakarah, silaturahim. Ayo silakan lagi mungkin Pak Dil. Bagus itu tadi pertanyaannya. Kalau saya sih kesimpulan kegelapan ya itulah cinta. Kegelapan itulah nur. Kegelapan itulah kunci. Itu kalau saya lah ya. Silahkan yang lain ya. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ini harus dipahami kalimat ini. Ingatkah kata Tuhan engkau kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Washkuruni, bersyukurlah atas nikmatku. Nikmatku yang mana? Naik turun apa? Nikmatku, melihat nikmatku, mendengar nikmatku, gerak dan diam, berdiri berjalan, itu nikmatku semua. Nah, washkuruni wala takfurun, dan janganlah kamu membangkang, mengingkari nikmatku, karena nikmatku membangkang atas nikmatku, karena ajarku maha pedih kalau sampai membangkang atas nikmat. Fadkuruni alku, ingatlah kepada aku. Nah, untuk ingat kepada Allah, kalau diwiridkan, subhanallah itu wirid. Kalau ingat kepada Allah, itu kada bisa disebut, kada bisa. Ingat itu, tatkala berdiri, ingat ada yang tidur. Tatkala berjalan, ingat ada yang tidur. Berduduk, ada yang tidur. Berbaring. Nah, kalau kita berbismillah boleh, berwirid kan, diwiridkan, dilantunkan boleh. Jadi ingat itu artinya sebagaimana kita ingat kepada orang tua kita. Dan disebut itu, nggak ada hurufnya itu, ingat itu. Lah hurufin malah itu tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya, tapi nyata ada. Nah, kayak kita bergoyang, nah ada itu ada berdiri ngangkat tangan. Ya mungkin dari ibunya mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan masa bapak-bapak. Ya Bu. Di situ tadi ada ya 7 rumus kehidupan. Ada kalau kenapa dikatakan qalbun salim mukmin. Baru ada lagi di situ awal ma'rifatullah. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Yang dipendam, yang dipendam tanya aja sampai di rumah. Oh ya saya mau itu depan. Jadi kita di sini muzakarah itu saling mengingatkan zakar. Ingat, muzakarah. Ingat mengingatkan silaturahim. Mungkin ibu itu ada yang tahu ya 7 rumus kehidupan tadi Bu yang disampaikan Pak Manjua. Mungkin ada.
Nanti. Karena tadi kan sudah menyimak tadi, Bu, 7 rumus kehidupan tadi. Itu perlu memang. Itu sebagai bahasa, itu pakaian kita 7 rumus kehidupan. Semua ya tadi yang disampaikan pemanjang, coba mungkin ibu-ibu mungkin ada yang paham mungkin 7 rumus kehidupan. Itu harus dihafal loh ya 7 rumus. Bukan dihafal, nih, dihayati, disadari. Ayo Bu, silakan. Kita sini sama-sama belajar. Saya pun salik. Yang ada pun juga salik. Kita punya mursid. Andai kata jawaban saya kurang puas, nanti saya tanyakan ke mursid. Itu saya. Silakan. Nggak apa-apa. Habis setiap muzakarah pasti ibunya banyak yang nggak bertanya. Gitu. Mungkin udah paham mungkin daripada bapak-bapaknya. Silakan lagi kalau bapak-bapaknya, ayo. Alhamdulillah. Ayo, tak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Bapak Johan, yang pertama kali hati mungkin dia tulus. Hati putih rumah Allah. Hati yang bagaimana itu? Kan sambungannya kan itu. Kalbun salim itu Baitullah. Iya enggak, yang pertama. Awaludin. Oh, Awaludin Ma'rifat. Bukan. Habis Hati mukmin betullah. Oke. Yang lanjutannya kan hati putih rumah Allah. Hati yang bagaimana? oh hati putih rumah Allah tadi. Ya lanjutnya jangan pasangannya itu kan. Oh, udah tahu tadi. Ayo, Maman. Hati mukmin Baitullah, hati putih tadi apa? Rumah Allah. Nah, Kolbun mukmin, baitullah. Kolbun tuh hati. Hati orang mukmin, hati orang yang beriman, yang sudah mengenal. Orang yang beriman sudah tentu dia muslim. Orang muslim belum tentu dia mukmin. Jadi orang mukmin itu, hati orang mukmin itu baitullah, rumah Allah. Jadi yang disebut hati itu bukan benda apa-apa dulu. Yang sering berkata-kata dalam hati itu, ada wujudnya tapi tidak dapat dilihat. Ada berkata-kata. Maksudnya itu hati putih itu. hati putih. Hati putih ini hati mukmin juga. Hati putih itu artinya Hati suci. putih tadi. Hati putih, hati mukmin. Suci, suci. Nah, tapi yang berkata-kata pada setiap diri itu tidak ada bendanya. Itu nggak bisa dimatikan, nggak bisa. Karena itu merapat ke roh juga. Nah, kalau jasad kita ini, nah jadi di jasad terdiri daripada 4 elemen, tanah, air, api, dan angin. Kalau roh tidak ada dari elemen apa itu, nggak bisa dikatakan roh itu dari mana. Kalau mengatakan itu berarti kita membongkar rahasia Tuhan. Tuhan itu bukan sesuatu apapun. Dia belum bisa disebut apa-apa. Ya sama saja, digelap tadi. Nanti gelap, belum bisa disebut. Itu digelap. Sudah tadi bilang Pak Haji Sudirin, kalau mukmin itu Baitullah, Hati mukmin, hati mukmin betullah. Hati putih rumah Allah. hati putih rumah Allah. Peter nyampaikan gitu kan? Ya, hati putih rumah Allah. Rumah Allah bukan rumah yang kayak gini lah, lain lah. Nah, dia bukan benda, bukan apa-apa. Makanya langit dan bumi diciptakan Tuhan. Maksudnya Tapi itu untuk kan menampung Tuhan hati yang suci. tidak bisa. Itu bagaimana? Hati putih, hati yang suci kan maksudnya. Ya, suci, suci yang tiada noda. Itu yang ditakutkan. Hati putih, hati yang suci yang tiada noda. Nah, hati yang belum bisa dikatakan apa-apa gitu nah, belum bisa. Jadi yang menodai hati putih tadi jiwa ingatan, pikiran dan perasaan. Nah, jadi ternoda pada diri sendiri. Makanya hilangkan diri, menyiksa diri, jauhi. Diri menolong diri, ambil. Diri juga yang menentukan diri. Makanya yang di dalam kubur itu diri menyiksa diri, karena diri juga. Nanti juga di mayat yang dalam kubur ini berkata kepada ini, siapa engkau kok bau busuk?
mana menyempit lagi kuburan, muaikan kubur, kok sama dengan rupaku. Nah karena dirimu dulu aja timbul tadi, aku jadi kini kan dirimu. Nah menuntut dia, yang mana melebar, nah diri gua menolong itu. Jadi gini, mungkin Pak Disuddin, saya mungkin ya sedikit mungkin mengenai maksudnya tadi Pak Mandianto kan kalau saling itu loh, artinya ya apa tadi hati yang putih itu suci, yaitu tadi Allah apa? Rumah Allah. Ya dimaksud dari rumah Allah itu kan bukan yang tadi. Kalau dikatakan itu berarti rumah Allah, kenapa kok tidak ada dikatakan apa? Malah di situ dikatakan qalbun salim, qalbun mukmin baitullah ya kan. Nah di situ ya kalau bahasa tadi itu mungkin bisa aja tadi hati putih yang suci itu pun ya dari rumah Allah, artinya ya tidak ternoda oleh 9 hawa, mungkin begitu kalau saya ya, tapi mungkin ada lagi yang lain sih mau nambahkan itu. Jadi ya memang namanya juga muzakarah ya, kita saling isi mengisi, mungkin ada yang kurang ya kita tambah, mungkin saya juga masih kurang, kalau memang tadi ada jawaban saya masih kurang, nanti bisa saya tanyakan ke guru langsung. Masih kita tidak apa-apa, karena mungkin dari pertanyaan tadi, andai kata pada saat beliau menyampaikan sesuatu itu kan tidak ada waktu kita untuk bertanya. Sebenarnya di hati-hati jamaah itu ada yang ditanyakan, tapi tidak ada waktu untuk bertanya. Makanya diberilah dengan kesempatan beliau kita bermuzakarah. Itu sebenarnya bahasa itu sebenarnya begitu. Bahkan beliau kasih kita pertanyaan. Itu sebenarnya. Sudah pahamkah kita dengan ilmu ma'rifat ma'rifatullah ini gitu loh. Jadi benar-benar bukan lagi sebagai paham, tapi kalau bisa tersadari gitu. Jadi kan ya saya tanya tadi 7 rumus kehidupan itu perlu sebenarnya. Pertama Allah menghitung fil alamin, kedua apa mana? Lain nama tuwalu kasam wajhullah. Tapi bukan cuma di apa? Bukan cuma diucapkan. Di apa namanya nih? Ada pada diri. Dia bukan ke diri kalau bisa. Begitu. Allah menghitung fil alamin, Allah menghitung seluruh. Nah ini loh. Alamin ya, alamin termasuk di diri kita. Terus nama. Nah, di mana saja kita hadapkan di situ wajah Allah. Di sini wajah Allah. Ya. Kalau diilustrasikan dia ini loh. Nah gitu loh. Mungkin sudah paham semua, saya tidak perlu lagi sampaikan itu. Terus ketiganya Wa maha. Aku kata nah itu kebenarannya sampai ke sini nah. Sampai pada la haula wala quwata itu bukan dihafal. Kalau saya begitu, saya tidak pernah menghafal, tapi langsung saya hayati dan saya sadari untuk menjadi ya itu tadi terus memang awalnya sih kita baca, tapi ya bagusnya sih Allah menunjuk alamin gitu loh ke diri kita semua, karena yang ada ini kan alam kabir, yang di sana tuh alam kabir, alam sabir, makanya lebih besar. La ilaha illallah. Beliau pernah menyampaikan saya. La ilaha illallah. Saya tanya, kenapa kesini? Ini lebih besar. Ini lebih besar. Kalau kita bicara Ka'bah, saya pernah ada baca di kalau salah di dunia 4 MK atau apa yang dikatakan tadi, katanya ada Ka'bah di dalam diri, terus semua ada di dalam diri. Dulu saya cuma terilustrasi apa ternyata itu tadi. Alam di diri ini alam kabir, alam besar itu. Makanya setiap ada mujakarah, ayo kesempatan untuk bertanya. Mungkin seperti yang beliau sampaikan malam kemarin itu, mungkin masih ada yang ingat apa rasanya Nur Muhammad? Lapang kena. Ulun nanyakan ke mereka. Ulun nanyakan ke mereka.
senang. Sudah aku jawab kan? Ya. Namanya berdiam namanya kan jawab. Loh, karena itu tadi, jadi yang disampaikan beliau tidak membazir. Itu maksud saya. Itu dipakai itu. Pertama, senang. Kedua, lapang, tenang, damai, bahagia. 5 itu. Saya bikin rumus sendiri. Saya bikinkan rumus. Saya buat, saya singkat supaya saya cepat. Saya buat tuh lanang damba. Saya buat sendiri. La itu lapang, nang itu senang, nang itu tenang, da itu damai, ba itu bahagia. Saya buat sendiri. Jadi saya tidak perlu lagi lapang tenang. Saya ingat dengan itu tadi, udah tuh dengan diri saya. Ini kita berbagi kan, namanya juga berbagi gitu. Jadi kami Nusantara itu sebenarnya ya kita saling apa ya? Ya saling isi mengisi itu, saling kasih sudah. Jadi kalau saya tanyakan tadi itu apa rasanya, sedangkan gula, saya ingat betul gula itu rasanya manis. Bilang beliau kemarin tuh. Lantas garam rasanya asin. Terus kopi tanpa gula rasanya pahit. Nur Muhammad pun ada juga rasanya. Maka saya baru menyadari setelah beliau sampaikan, saya pulang itu saya langsung. Jadi kalau mesti ada bukan kelapangan, bukan ketenangan, bukan kesenangan, ya itu tadi. Itu bukan Nur Muhammad tapi Nar Muhammad mungkin ya. Anak. Mungkin bisa ada lagi yang mau ditanyakan. Kalau enggak nanti saya tutup, tapi sebelum tutup diumumkan untuk mujakarah bulanan. Insya Allah hari Ahad tanggal 8 di rumahnya saudara Burhan di, mungkin sudah di share Burhan. Ada maksud sudah dikasihkan ke bidang agama ya. Ya nanti biar di-sharekan nanti. Sebelum saya tutup, silakan yang mau bertanya lagi. Om Sawali mungkin Om Sawali Tadi kan apa dia ini sudah diam ya? Faisal. Kotaknya sudah dijalankan yang Faisal. Ya silakan. Faisal bukan bertanya oleh orang. Faisal Burhan. Maaf ya Burhan ya. Iya. Ibunya ini kan kalian maulid maksudnya Faisal. Cuma kita kan dibagi. Maksudnya pagi itu mamanya Burhan ini mengadakan maulid. Sehingga sebelum duhur nih Mama Burhan. Sebelum duhur. Coba pakai itu jadi kedengaran. Saudara Burhan ini paginya itu mengadakan maulid sebelum duhur. Setelah duhurnya kita mengadakan mujakarahan. Nah, beliau makanya Burhan ini mengajak kita mengundang kita apabila bersedia mau datang juga di maulid silakan. Apabila mau datang di mujakarahan silakan. Jadi kalau mau datang di maulid dari jam berapa Mama Burhan? Dari jam 9 sampai selesai. Begitu, jadi langsung. Tapi kalau misalkan kita di mujakarahannya aja silakan. Kalau mulai pagi juga silakan. Jadi 2 momen rasanya. Mungkin dari jamaah pondok kalau ada yang ingin mengikuti Maulid Nabinya, silakan dari jam 9 sampai mungkin sebelum duhur kali itu ya. Tapi kalau mungkin nanti dilanjutkan dengan mujakarahan kita, insya Allah itu biasanya jam 2. Cuman mungkin kita harus hadir jam 1 tuh mungkin bisa sudah ya. Ba'da juhur. Ya mungkin itu tadi informasi yang sudah disampaikan Ibu Ipin dan Ibu Anu ya. Ya terima kasih sudah berkenan untuk mengundang kami jamaah Pondok Aqsa Tunggal Qudusina. Semoga berjalan lancar. Untuk itu sudah tidak ada lagi yang bertanya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya akan menutup mujakarah kita. Andai kata mungkin ada yang mau ditanyakan nanti, boleh nanti
misalkan malu di sini, boleh lewat WA saya juga nggak apa-apa. Kalau mungkin belum bisa berkenan jawabannya, nanti saya langsung ke beliau, ke musik kita. Demikian tadi penyampaian daripada Mujakara yang disampaikan oleh Ayahanda Paman Johan. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa menjadikan kita semakin yakin, al-yakin, bahkan mungkin sampai akhir hayat kita. Dan juga semoga kita di sini semua diberikan rahmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dengan tadi kita sudah melaksanakan bahasa kita itu haul datuk kita, datuk daripada jamaah bangsa tunggal Kudusina. Jadi kita berbahagia karena kita masih keturunan daripada Datuk Al-Alamah Syekh Ahmad Baimal. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir artinya ingat. Jadi muzakarah itu saling ingat, mengingatkan. Salah satu jalan untuk kehadiratullah, hadiratul Rasul, pertama ya silaturahim, kedua juga mungkin bersolawat, berzikir. Namun yang terlebih lagi kita bermuzakarah sambil dibagikan. Ini tadi ada hajat Nabi Mbak Titin, maka kita lanjutkan dengan muzakarah yang mana nanti akan disampaikan oleh Ayahanda Paman Johan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ardh wa ma bainahuma illa bihaqqi wa ajal musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sadaqallahul azim. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul di Pondok WTQ yang kita muliakan ini dalam rangka bermujakarah, saling ingat mengingatkan. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama sebagaimana firman Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maksud arti daripada Al-Quran itu sendiri. Apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, serta diamlah Anda, mudah-mudahan Anda mendapatkan rahmat dari Allah. Karena rahmat itu sungguh besar yang dianugerahkan kepada kita sekalian ini. Adapun makna daripada wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila ada yang berkata-kata atau ada yang menyampaikan sesuatu yang akan disampaikan atau berbincang-bincang, itu Al-Quran itu artinya suara. Al-Quran bahasa di Arab sana, Al-Quran ya Al-Quran bahasa kita suara itu artinya perkataan. Maka dengarkanlah perkataan yang akan saya sampaikan ini dan diamlah serta merenungi, mencerna apa yang akan disampaikan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepahaman, pengertian dan sebagainya.
sebagaimana yang saya sampaikan tadi tentang bertahlil tadi. Biasanya kan kalau ustadz menyampaikan tahlilan di suatu majelis 3 hari kah, 7 hari kah, apa 40 hari kah, apa 100, apakah berhaul. Di situ ustadz bukan pada tempatnya dia menyampaikan Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, itu semua ustadz saya dengar kalau saya ngikuti tahlilan ustadz menyampaikan Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa yang saya bawa bukan begitu? Abdul tukultu anan nabiyina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qabli la ilaha illallah. Nah, karena Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdul-abdulnya zikri, sesah-sahnya zikir, seutama-utama zikir. Nah, adalah mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata-kata fa'lam annahu, fa'lam itu mengetahui, bukan membaca. Abdul Zikri, zikir itu ingat. Abdul Zikri fa'lam, sebenar-benar ingat itu fa'lam, mengetahui. Jadi zikir itu kalau la ilaha illallah itu wirid boleh, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah itu wirid. Nah, wirid. Kalau tahlilan dibaca jadi wirid, jadi dibunyikan. Padahal Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Quran. Sebenarnya ingat, zikir itu ingat adalah mengetahui. Kalau ingat, mengetahui bukan membaca. Itu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang-bincang. Kata-kata para sahabat, ya Rasulullah, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan apa ya Rasulullah? Maka ya Rasulullah menjawab, Abdul qultu la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan adalah la ilaha illallah. Karena kita menghormati kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah, maka dibawalah. Jangan Nabi berkata Abdul qultu la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi kurang adab, kurang sopan. Karena itu Nabi berkata benar, Abdul qultu la ilaha illallah. Kita sebagai umatnya menghormat. Abdul qultu anan nabiyina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan atau perkataan Nabi kita. Nah, Nabi kita siapa? Muhammad Rasulullah adalah perkataan la ilaha illallah. Nah, baru diucapkan la ilaha illallah. Nah, di wirid namanya wirid. Nah, semua itu wirid, kayak selawat-selawat wirid. Nah, itu. Ada yang kalau ingat itu bukan dibaca. Kita semua punya orang tua. Orang tua ada yang sudah meninggal dua-duanya. Ada yang belum. Nah, kalau kita ingat dengan orang tua itu disebutkan, dibacakan, disuarakan. Ingat itu ya tahu, ingat sudah. Bukan dibaca, bukan disuarakan. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal, ingatkan orang tua. Ingat. Nah, ingat itu disebutkan baca. Nah, ingat ya ingat. Nah, jadi ingat itu tadilah. Ingat waktu berdiri, waktu berjalan, waktu berduduk, waktu berbaring. Ingat. Ingat artinya bukan dibaca. Kalau dibaca boleh wirid namanya. Wirid namanya. Nah, umpamanya kita waktu mau tidur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wirid namanya. Kalau kita ucapkan, nah 3 kali baru kita berlepas. Maka diampuni dosa-dosa kita. Kita berlepas. Jadi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah penyampaian daripada dasar ma'rifat. Awaludin ma'rifatullah. Ini saking pentingnya awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu
Awal-awal agama itu adalah mengingat Allah, mengenal akan Allah. Sudah mengenal akan Allah, ingat akan Allah. Itu sudah mengenal, ingat. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal beragama itu yaitu mengenal akan Allah. Apabila tidak mengenal akan Allah, maka belum dikatakan beragama. Ada pertanyaan sebagai ini. Apakah mengenal Allah terlebih dahulu baru kita mendirikan sholat? Atau apakah kita sholat berdahulu baru mengenal Allah? Itu rasanya yang kedua ini. Sedangkan Sayyidina Ali berkata, la yatihu sholatu illa bil ma'rifat. Ini Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, tidak sah sholatnya seseorang tanpa mengenal. Mengenal siapa? Ya mengenal kepada Allah. Itu mengenal. Jadi ditanya lagi oleh para sahabat, ya Sayyidina Ali, apakah engkau sholat itu engkau mengetahui akan Allah? Aku, kata Sayyidina Ali, aku tidak mengabdi kepada Tuhan yang tidak aku kenal. Berarti Sayyidina Ali mengenal. Aku tidak mengabdi kepada Tuhan yang tidak aku kenal. Nah, sesuai dengan Rasulullah SAW. Di zaman jahiliyah itu Nabi mengajarkan 13 tahun ma'rifat. Padahal dia sudah Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj, tapi belum ada sholat, belum. 13 tahun mengajarkan ma'rifat di Mekah. Ma'rifat terus untuk mengenal benar-benar. Nah, sembunyi-sembunyi sudah. Sembunyi-sembunyi sholatnya itu belum menampak pun sembunyi-sembunyi. Nah, di situ dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy, Muhammad ini dengan pengikut-pengikutnya itu dasar majnun, artinya gila. Maka bertuhan Tuhan yang tidak kelihatan. Nah, jadi Nabi Muhammad itu sebenarnya melihat. Nah, kita yang belajar ini pun harus tahu kalau bagaimana lah kalau kita nggak melihat Tuhan kan, kenapa mau sholat? Mangkana hadi a'ma fid dunya wal fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa semenjak di dunia tidak melihatnya, terlebih-lebih di akhirat nanti, di akhir hayat tidak melihatnya, maka tersesat jalan. Jadi di dunia dapat melihatnya, tapi dengan rasa, bukan melihat dengan mata. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Tuhan itu tidak dapat dicapai dengan penglihatan mata, tapi Dialah yang dapat melihat segala yang terlihat, apapun yang gaib maupun yang nyata terlihat itu. Nah, makanya di situ Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, kalau kita sudah tahu pelajaran yang makrifat ini, kalau ditanya sama orang, sudah kenalkah lawan Tuhan? Tuhan itu nampaknya kayak apa? Nah, orang kan, orang-orang ustaz-ustaz, ulama awam mengatakan kepada murid, dekatkanlah diri kepada Allah. Nah, di situ mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah kayak apa? Kayak apa mendekatkan? Kalau sesuai di dalam ma'rifatullah ini tadi, Tuhan mengatakan kepada Muhammad Rasulullah, wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tuhan mengatakan, Allah mengatakan kepada Muhammad, ya Muhammad, jika hambaku. Nah, jadi kita ini statusnya hamba dan sudah mengenal. Kalau belum mengenal, makhluk, masih makhluk yang melihat matanya, yang mendengar telinganya. Kalau kita yang melihat bukan mata, tapi yang punya mata, yang punya mata, yang hidup. Nah, yang hidup itulah yang pada diri kita ini. Nah, di situ, ya Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, katakan aku surga. Nah, makanya penting 7 rumus hidup. Hidup itu ada pada diri kita. Yang pertama, Allahu muhitun fil alamin. Yang kedua, fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Yang ketiga, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang keempat,
yang keempat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang kelima innani anallah la ilaha illa ana. Yang keenam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketujuh la haula wala quwwata illa billah. Kita selalu terhubung dan tersambung dengan Tuhan. Yang mana nafas kita dengan yang ini tidak ada beda. Nafas kita ini tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat rupa bentuknya nafas. Apalagi yang ini. Tuhan yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Tiada beda. Nah, yang ini tadi. Jadi langit dan bumi tidak sanggup menampung Tuhan. Tidak sanggup. Gunung, lautan tidak sanggup. Kenapa manusia menyanggupi? Nah, manusia tadi yang dikatakan insan kamil, yaitu Nur Muhammad yang qadim, itu yang bisa dapat menampung Tuhan. Ke kita ini kan sudah diajarkan dari Rasulullah ke tabiin kemudian ke wali-wali sampai ke guru-guru alim ulama sampai ke kita. Akhirnya apa? Qalbu mu'min baitullah, hati orang mukmin rumah Allah. Karena hati itu bukan hati segumpal kayak hati ayam, bukan. Dia bukan begitu. Hati itu gaib juga. Kita ngomong-ngomongnya karena ada hati yang gaib. Bukan kayak hatinya kambing, bukan. Itu alatnya. Nah, jadi yang dapat menampung Tuhan adalah qalbu mu'min baitullah. Qalbu. Nah, sedangkan masjid, langgar atau surah itu kan banyak orang mengatakan itu rumah Tuhan. Ya kalau itu rumah Tuhan, kalau tempat untuk beribadah tentang sholat lah, beribadah, boleh dikatakan. Kalau masjid itu rumah Tuhan, siapa yang membuat masjid? Manusia kan? Manusia dia yang membuat. Nah, manusia ini siapa yang membuat? Ya Allah tadi. Makanya pada hatinya itu qalbu mu'min baitullah. Hati orang baitullah. Maka naik turun nafas itu merupakan alif. Naik alif, turun alif. Kalau mengetahui, hai alif pada batang tubuhku keluar engkau. Aku menyembah Tuhan. Ya alif tadi apa? Seperti alif, tapi bukan alif yang kelihatan mencorek. Naik dan turun tadi dapatlah dilihat bentuknya. Kalau bisa, itulah nanti dua baik. Kayak alif, bukan alif. Alif apa? Tuh, alifnya Allah. Banyak guru alifnya Allah. Yang tasbih, yang tasbih. Alifnya Allah. Jadi itu tadi ingat aja, bukan disebut-sebut lagi, bukan, ingat aja. Nah, dan saya sampaikan lagi harus yakin zahir batin, lahiriah batiniyah harus lain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saya yakin-yakinnya iman dan yakin diriku. Pakai dua kalimat itu. Allah dan Muhammad dapatkah berpisah? Dapatkah dipisahkan? Tidak bisa. Berarti roh dan jasad jangan berpisah sebagaimana Allah dan Muhammad. Jadi di kubur kita itu lepas daripada dimakan tanah jadi. Siapa menyangka bahwa tubuh kita ini berasal dari tanah, rugi sendiri dimakan jadi. Diri kita ini inasat atau elemen tanah, air, angin, api daripada nurnya Muhammad. Dari nurnya Muhammad kembali kepada Nur Muhammad yang qadim. Jasad kita ini bajunya roh. Roh ini bajunya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini bajunya. Yang ini tadi. Bajunya ini baju-bajunya kan. Jadi asyhadu an la ilaha illallah. Iktikadkan dalam keyakinan, jangan bergeser bahwa Allah dan Muhammad tidak dapat berpisah. Saat sekarang ini Allah hadir pada kita. Nah, tentang Muhammad jangan yang di Madinah, kejauhan itu.
Kalau Muhammad yang di Madinah berarti Allah dan Muhammad terpisah. Allah dan Muhammad di sini saat ini di sini. Nah, itu. Jadi Muhammadnya yang mana? Kudrat iradat ilmu ayat sama bahasa kalam. Qadirun muridun alimun ayun samiun basirun mutakallim. Nah, itu baik semua itu. Baik. Tapi nyatanya ada. Kita bisa berkata-kata. Kita hidup hayun. Yang menghidupkan hayat hidup. Nah, jadi hayat tanpa hayun tidak bisa berkata-kata. Karena hayat itu hidup. Hayun yang maha hidup. Nah, jadi sifat 20. Kudrat wujud kidam bako mukhalafatuhu lil hawadis yang mukhalafi nafsi wahdaniyat. Nah, enam itu ada di sini. Nah, kudrat iradat ilmu hayat sama bahasa kalam. Qadirun muridun alimun hayun samiun basirun mutakallimun ada di batang tubuh kita ini. Jadi seluruhnya ada pada diri. Nah, itu dipakai juga. Nah, 2 kalimat syahadat pakai, yakin itu Allah dan Muhammad tidak dapat berpisah. Kita tidak dapat memisahkan, apalagi Allah dan tidak dapat berpisah. Karena kalau dikatakan Allah itu nama bagi Muhammad. Muhammad adalah zat Tuhan. Siapa mengatakan Allah itu ada kalau tidak Muhammad? Karena pada diri Muhammad, batin Muhammad, Rabbani. Itu. Muhammad berkata-kata kepada para sahabat-sahabat, aku bertubuhkan rohani, berbatinkan robbani. Adapun kalian-kalian, nah itu para sahabat termasuk kita, kalian-kalian bertubuhkan jasad atau jasmani, berbatinkan rohani. Rohani yang hidup pada diri, ya roh tadi. Jadi rohani hitam itu ya nanti itu tubuhku. Nah, makanya kita ini jangan melecehkan tentang Muhammad Rasulullah. Kita hakikat yang Muhammad yang ada di Madinah ada di sini. Karena di situ dikatakan Nabi mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya, umatku belum ada yang hadir. Sudah para sahabat, tapi umat bukan. Umatku di akhir zaman nanti. Sedangkan engkau ingat sahabatku yang kucintai. Sedangkan generasi penerus nanti belum pernah melihat aku. Nah, jadi beruntunglah kita menjadi umatnya Muhammad Rasulullah SAW. Karena apa? Hakikatnya apa diri kita? Hakikat. Yaitu. Jadi diri kita yang zahir ini dan yang batin, itulah Muhammad. Kudrat iradat ilmu hayat sama bahasa kalam. Itulah Muhammad yang ada pada diri. Muhammad yang ada pada diri. Jadi qadirun muridun itu kembalikan. Kudrat kembalikan ke qadirun. Yang hidup jangan merasa hidup. Ada lagi yang maha hidup. Kembalikan. Kita sebagai hak pakai aja. Nah, merasakan aja. Rasa yang ada pada diri kita itu tadi. Itu hidup. Nah, maka man lam ya'yuk lam ya'yuk. Siapa yang belum merasakan berarti belum mengenal. Nah, rasakan naik turun nafas. Itu sudah awal-awalnya naik turun nafas. Itu bermiliaran manusia ada naik turun nafas. Tapi yang mendapat petunjuk Tuhan itu hanya sedikit. Makanya Nabi berkata dan para sahabat berdoa kepada Tuhan, ya Allah jadikanlah aku orang yang sedikit dengan umat-umatku. Nah, yang sedikit nanti menjadikan rahmat. Nah, siapa yang mau belajar mendapat hidayah. Nah, itu rahmat juga. Makanya di situ Tuhan mengatakan kepada Jibril, hai Jibril, katakan kepada Muhammad bahwa umat Muhammad akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab 70.000 orang. Jadi Tuhan mengatakan kepada Jibril, sampaikan kepada Muhammad bahwa umat Muhammad masuk surga tanpa dihisab, tanpa diperiksa 70.000 orang. Nah, mendengar itu Muhammad, kemudian Muhammad sujud, ya Allah, tambah ya Allah. Nah, Tuhan mengatakan di dalam 70.000 orang tadi, satu orang
dia akan menjamin 70.000 lagi. Satu orang yang sudah dijamin, menjamin lagi dia. Nah, 70.000 kali 70.000 berapa? Satu orang 70.000. Tapi yang benar-benar yang mengimani, yang meyakini tentang adanya Allah Ta'ala yang benar-benar pakai itu. Nah, insya Allah seandainya aku kan umur sudah 71 bulan November nanti, seandainya habis umurku nanti, aku tetap dapat memantau. Nah, sekalipun sekat ada, tapi aku dapat melihat. Sebagaimana kita ini naruh semua, nonton TV menyala. TV yang menyala itu alam dunia. Kita ngomong kan, mendengar di TV, kita dengar, kita mau ngomong, tidak sanggup lagi karena ada sekat tadi. Jadi yang di TV tadi orang masih hidup di dunia. Jadi kita yang nonton ini ibarat roh. Jadi aku yang berkata-kata ini jangan sekedar jasad yang mendengar. Jasad itu mati. Maka dengarkanlah yang hidup itu roh. Kalau yang hidup itu roh, mendengar semuanya roh, yang berkata-kata roh juga kelewatan. Maka tidak ada terjadi perselisihan, pertengkaran. Kata Nabi Isa alaihissalam, janganlah kalian duduk beserta orang mati, maka akan mati hatimu. Maka duduklah serta orang yang hidup. Nah, orang yang hidup tadi, ya di dalam diri itu. Orang mati itu jasad ini mati kalau tidak ada yang hidup. Jadi yang hidup itulah yang berkata-kata, yang hidup, yang melihat, yang mendengar, yang bergerak, yang berdiam, itu hidup semuanya. Nah, tapi yang hidup itu apabila kita benar-benar kembali ke rahmatullah, dalam rahmatnya Allah, kita melihat diri kita ini bukan menjadi ini, melihat sekali. Nah, yang bukan benda, bukan sesuatu. Nah, kalau yang kayak ini berarti dapat melihat Tuhan. Nah, sebelum kita ada di dunia ini bertubuh jasad, Tuhan sudah menggembleng kepada rohku sebelum ada lahir dari dunia. Kata Tuhan dengan roh berdialog sudah. Bakal yang diturun ke dunia. Alastu birabbikum, kata Tuhan. Roh semua menyaksikan. Alastu birabbikum, kata Tuhan. Benarkah aku ini penguasamu atau Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Benar engkau. Nah, itu perjanjian Tuhan. Jadi kita yang duduk di sini ini sudah dalam perjanjian Tuhan. Makanya hidup, kemudian mendapatkan hidayah lagi tentang diri yang sebenarnya diri. Masuklah di dalam ma'rifatullah dan hakikatullah. Akhirnya mengatakan diri yang sebenarnya diri itu adalah roh. Nah, roh itulah sebenarnya rahasia Tuhan. Kalau sudah tahu diri yang sebenarnya diri itu adalah roh, bukan rahasia lagi. Kalau yang belum tahu, ya tetap rahasia. Apa? Kalau orang bertanya sebenarnya diri itu yang mana? Ya tubuhmu ini. Wah, lain. Ada lagi. Nah, ya tunjuklah ilmunya di dalam pelajaran. Ikuti gurunya. Itu tidak sembarangan mengucapkan. Ya kalau dia mengerti disebut roh. Roh itu yang mana? Padahal yang berbeda ini naruh, yang melihat ini naruh, yang mendengar roh, gerak dan diam roh. Jadi apabila ada yang berkata-kata, maka dengarkanlah suaranya. Suara itu hidup. Kalau berpegang kepada si tubuh, nah itulah timbul perselisihan karena tidak masuk di akalnya. Nah itu. Makanya di situ. Awalannya tafakkaru fi anfusihim. Apakah mereka itu tidak mengetahui tentang sebenarnya diri? Ma khalaqallahu samawati wal ardh wa ma bainahuma. Sedangkan Allah itu tidak akan menciptakan langit dan bumi. Karena Allah itu benar, maka terciptalah langit dan bumi. Wa ajalin musamma, dalam batas waktu yang ditentukan. Jadi langit dan bumi itu ya di tubuh kita. Tubuh ini.
langit dan bumi dalam batas waktu yang ditentukan. Ya umurnya berapa umur itu ditentukan Tuhan. Sudah ditentukan Tuhan. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan kebanyakan di antara manusia itu enggan, ingkar untuk berjumpa dengan Tuhannya. Ya, kita ini sebenarnya kalau di dalam hukum hakikat kebenaran, kita ini sudah bertemu dengan Tuhan itu. Karena apa? Nur Muhammad itu sebenarnya di situ Nur Muhammad itu sudah pengganti kejahiran Tuhan di Nur Muhammad yang qadim. Nah, kejahirannya sampai-sampai ada pada batin Muhammad Rasulullah yang Rabbani tadi. Nah, itu. Jadi kita ini lagi antara saya dengan bapak-bapak yang duduk tadi, kalau tidak ada Nur Muhammad, ada kelihatan itu. Kelihatan. Ini nah transparan, kelihatan semua. Berarti yang ini tadi Nur Muhammad. Ini Nur Muhammad. Nur Muhammad kada lain ya Nur Allah juga. Gitu. Jadi Nur Muhammad ini sebenarnya datang daripada Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang belum bisa disebut apa-apa, belum bisa disebut apa-apa itu. Nah, jadi Allah itu adalah nama bagi Nur tadi. Nur Muhammadnya itu ijazah Tuhan. Nah, sebenarnya ini harusnya tidak saya katakan Nur Muhammad. Iya, karena Nur Muhammad yang keluar dari diri Tuhan sendiri, dia mengakui dirinya. Sebelum zat Maha Mutlak itu muncul, tiba-tiba dia mengatakan ini akulah Tuhan itu. Nah, Nur Muhammad mengaku akulah Tuhan itu. Jika ada yang hadir di hadapanku, itu hambaku. Nah, akhirnya hadir zat Maha Mutlak. Engkau hambaku, akulah Tuhan. Jadi zat Maha Mutlak menolak, bukan engkau lah hambaku, akulah Tuhan. Jadi punya si zat mutlak, jika engkau Tuhan, Tuhanku, coba kuasai aku. Terpental terus. Nur Muhammad yang mengaku Tuhan itu terpental terus. Nah, akhirnya apa? Mengaku Nur Muhammad mengalah. Jadi Nur Muhammad mengatakan jika engkau Tuhanku, hilang zat Muhammad ada pada dirinya lagi. Zahir Rabbi wal batin aku. Jahir nyata Tuhanku. Terus Tuhan berkata, yang batin itu hambaku. Nah, itu kan. Akhirnya ditetapkanlah Nur Muhammad itu menjadi alat tuh Rabbikum kepada roh-roh. Jadi zat Maha Mutlak ada pada diri Nur Muhammad yang qadim, ada di situ. Nur Muhammad yang qadim memancar lagi, menjadilah Nur Muhammad yang muhaddas. Nur Muhammad yang muhaddas ya pada diri saya sebetulnya. Nah, dari Nur Muhammad yang muhaddas ada Nur Muhammad yang qadim, ada. Ini berlapis lagi, berlapis ada di dalam. Jadi kita harus meyakini jasad itu badannya roh. Roh itu kan dikatakan Nur Muhammad yang muhaddas. Jasad itu badannya roh atau Nur Muhammad yang muhaddas. Roh itu badannya Nur Muhammad yang qadim atau Nur Muhammad yang muhaddas ini badannya Nur Muhammad yang qadim. Nur Muhammad yang qadim ini di dalam dirinya zat Maha Mutlak yang tidak dapat diganggu juga. Nah itu. Jadi nafas keluar masuk, kalau tahu pemakaiannya, nafas naik turun, tahu mengerti di dalam baiat. Nah, siapa yang sudah pelajaran dasar, maka baiat akan dikeluarkan. Mungkin sebelum 2024 mungkin kemungkinan. Nah, makanya itu kita benar-benar harus menuntut ilmu. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Telah diwajibkan dan bersangat bagi laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah. Karena kalau belum mengenal Allah, kemudian kita sholat, kita kada kenal Allah.
sholatnya mau dikemanakan, ya amalnya mau dikemanakan, nah itu ditolak, itu ditolak. Makanya dikatakan, apakah mengenal Allah Ta'ala lebih dahulu baru mendirikan sholat? Apakah sholat dulu baru mengenal Allah? Mengenal Allah dulu baru sholat. Karena di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku tapi tidak kenal. Kayak apa? Hadits qudsi mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Nah, tidak kuciptakan jin dan manusia, itu hadis qudsi firman Tuhan yang langsung kepada Muhammad Rasulullah. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengenal kepadaku. Jadi mengenal dulu baru beribadah. Ini beribadah dulu, mana bisa mengenal itu. Jadi mengenal dulu baru beribadah. Jadi kalau kita sudah beribadah, mengenal kepada Tuhan, itu diri kita ini ibaratnya tetaplah berdiri, ruku, sujud, tetap. Tapi kita tidak tahu itu, makanya sudah terganti, bukan jasad lagi yang berlaku itu tadi, Muhammad yang berganti sudah itu Muhammad tuh badil. Makanya tatkala mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itulah Allah wa takbirullah. Artinya yang Allah, yang takbir itu Allah wa takbirullah. Allah lah yang takbir itu. Nah, ketika ruku kamu itu, itulah wa rukullah. Yang ruku itu ya Allah. Yang sujud itu wa sujudullah. Nah, yang tahiyat itu wa tahiyatullah. Dan tahiyat. Yang salam kanan kiri itulah Allah. Nah, kalau masih kita juga ditolak. Jadi kita berkata-kata ini, semua kan orang berkata-kata. Jangan merasa mulut ini kelewatan. Kalau tidak ada yang hidup, karena yang hidup tadi si hayat ini saksi hidupnya Allah, saksi hidupnya Allah. Nah, jasad ini bukti adanya Allah, buktinya. Jadi saksi Allah itu ya si hayat yang membaca 2 kalimat syahadat itu tadi, ya si hayat. Asyhadu an la ilaha illallah, tangan berada isyarat, menyatakan isyarat. Siapa yang ditunjuk? Ini nih yang ditunjuk. Ini si kosong, si bening itu yang ditunjuk. Jadi nyatakan dalam iman dan keyakinan, inilah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un. Nafas terhubung tersambung. Ini di luar kita masuk, ini luar masuk. Oh, masuk. Nah, sedot, keluarkan dari alam. Ini kelihatannya kecil loh ini, masuknya besar keluar sampai ke Sidratul Muntaha. Langit dan bumi ada di dalam Tuhan, ada di dalam kosong. Kosong ini artinya tiada terhingga, luasnya. Allahu muhitun fil alamin. Allah itu meliputi. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas, tiada batasnya. Dan lagi maha mengetahui segala yang tersembunyi, apalagi yang nyata. Nah itu. Jadi kita ini ada di dalam Tuhan. Jangan Tuhan di dalam kita. Kalau Tuhan di dalam kita, meledak ini lah. Meledak, hancur. Hancur. Nah, pada hati orang mukmin, orang beriman, disitulah Tuhan. Maksudnya hati orang, ya ruh itu tidak bisa ditanam, tidak bisa mati, dibakar namanya. Nah, kalau mau tahu, pasti ditariknya. Cucu dia tangan kita dengan api, nah ditariknya, tidak mau yang gitu. Nah, cucu tangan kita, yang hidup tidak mau nih dimasukkan ke neraka, tidak mau. Itu. Nah, jadi pada diri kita ini sebenarnya Allah kada jauh pada diri kita.
7 rumusan itu tadi, alamat Tuhan itu untuk amal ibadah ke situ. Kalau amal ibadah nggak tahu tujuannya sama. Ya, sudah. Iya. Terima kasih tadi beberapa panjang lebar materi yang disampaikan Ayahanda Paman Johan. Awaludin yang mana tadi materi yang dibawakan begitu. Awaludin Ma'rifatullah, yang mana ada kesimpulan. Kalau kita sudah mengenal maka bisa disebut sebagai hamba. Di situ juga ada disampaikan 7 rumus kehidupan. Ada qalbun mukmin baitullah, dan juga ada beberapa tadi mengenal dan juga Nur Muhammad. Dari yang disampaikan beliau ada beberapa yang kita bisa tarik kesimpulan seperti tadi mengenai nur yang asal kejadian daripada nur tadi, yang mana di diri kita tadi itu nur yang muhaddas atau nurnya Muhammad yang beberapa malam Sabtu yang lalu beliau sampaikan mengenai ya mungkin kita refresh atau feedback kembali mengenai biji ya, biji mangga atau ya itu biji durian yang kemarin itu kan. Nah itu ya mungkin saya tidak mengulas itu, cuman itu tadi salah satunya. Ya untuk itu karena di sini kita bermuzakarah itu saling mengingatkan, dan juga di sini saling asah asih dan asuh. Di mana setiap muzakarah mungkin dari saudara-saudaraku jamaah Wangsa Tunggal Putusina yang ingin bertanya atau mungkin menambahkan mengenai materi yang tadi disampaikan, atau mungkin ada yang kurang jelas, kami mohon silahkan untuk bertanya. Jangan ada rasa segan, jangan ada rasa sungkan, karena dengan kita bermuzakarah sama dengan kita hadir di hadiratullah, hadiratul Rasul. Ya, seperti malam beberapa ada juga yang mungkin dengan bisa ke hadirat Allah, akan hadirnya Allah itu mungkin dengan sholawat, beliau sampaikan, mungkin ada yang dengan zikir, mungkin dengan ada yang bersilaturahim, itu salah satunya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pandi ada ininya kan? Kalau ada yang mau tanya, enggak apa-apa pakai ini aja ya. Silakan ada yang mau tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kalimat ini sering kita dengar di Al-Quran, yaitu antara insan dan nas. Dan nah, kedua perkataan ini apakah ada bedanya? Kadang-kadang kan kalau juga binas aja manusia, nah itu ada juga insan. Nah ini apakah dua kalimat ini beda atau sama dalam artinya? Itu aja. Ya, mungkin ada lagi yang mau tanyakan? Oh ya, silakan. Nanti kita jawab. Ya, silakan Om Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya menyangkut bulan Maulid. Ya. Jadi hakikatnya memperingati bulan Maulid dalam pandangan ilmu ma'rifat itu bagaimana Pak? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya jawab dulu dari yang ya saudara Subhan ya. Dia menanyakan perbedaan insan dan nas. Nas itu manusia. Ya, ya. Insan itu bahasa Arab. Al-insan siri wa nasiro. Jadi insan itu bahasa Arab. Nas itu manusia sudah. Manusia. Jadi kadang-kadang ada beda. Insan itu bahasa Arabnya al-insan siri wa nasiro. Insan itu rahasia aku kata Tuhan. Dan aku ini rahasia insan itu. Nas.
Nas manusia juga. Qul a'udzu birabbin nas. Itu ditakunkannya. Nasnya. Iya. Nas dengan insan apa beda apa? Kadang ada beda. Karena sebutan aja balik. Nah, sebutannya aja. Nah, jadi di situ Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, manusia ini tadi karena adanya apa setan iblis, maka disitulah disebut nas. Itu nas ini. Nah, di situ Lepas saja guys ya. enggak, iblis itu iblis nah meminjam, minta lawan Tuhan untuk meminjam surat An-Nas ini tadi. Makanya berbahaya kalau iblis tahu surat An-Nas ini. Iblis akhirnya Tuhan mengizinkan. Nah, jadi Adam inilah, anak cucunya inilah yang kena goda. Tapi si Adam ini khusus Adam aja, si iblis menggoda Adam. Dendamnya kepada Adam, bukan kepada anak cucunya. Nah, anak cucunya ini tadi si setan tadi. Nah, itu makanya nas tadi. Makanya nas. Jadi qul a'udzu birabbin nas. Jadi waktu berlindung tadi sebelumnya aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Ya Allah tadi. Nah, makanya untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim, iblis juga bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang benar. 3 gelombang. Jadi tidak ada beda ya. Jadi pertanyaan kedua lagi, saat ini kan bulan Maulid, lantas apa hikmah daripada Maulid bagi apa tadi? Hakikat daripada Maulid untuk Allah. Hakikat artinya kebenaran lah, kebenaran daripada Maulid. Jadi pada diri kita, Maulid itu kan kelahiran Nabi. Sedangkan Nabi itu bukan dikatakan lahir, datang. Dari dahulu sudah ada, cuma belum dimunculkan ke dunia. Makanya Nabi datang di Jazirah Arab 1400 tahun yang lalu. Dan kita sekarang ini. Jadi sesudah Nabi, tidak ada lagi Nabi. Jadi kita ini disebutkan di surat At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma anittum. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim alaihim ajma'in. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. La ilaha illallah ila hadratin nabiyyi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan ala ruhi al-alimul alama al-arif billah Datuk Syekh Ahmad Balimau bin al-alimul alama al-arif billah Datuk Syekh Mufti Muhammad As'ad bin Datuk Syarifah binti Aulia Allah Waliul Kutubul Aqtabu wa Kutubul Ilmi Datuk Syekh Ja'far Shadiq Muhammad Asad Al-Banjari wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai walillahi lahumul kiramil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala ahad Ahmad Muhammad Aminullah barakatan rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu yang bilasain bihaqqi Muhammadin ala nur rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzul Jalali wal Ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala Muhammad wallahu ahad al-malikul quddus ahad fi Rasulillah bihaqqi nuri Muhammadin nurun ala rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqaddina biha ya Allah min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarhamuna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha sabayat min khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah ya Allah ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadirul hajat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al sawaba ma qara'nahu hadiyatan balighatan wa rahmatan minka nazilatan nuqaddimuha wa nuhdiha ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك لأرواح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والعلماء والفقهاء والقراء والسادة والصوفية المحققين ثم ثوابا مثل ثواب ذلك لأرواح مع مجيد برك وإحسانك إلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على روحي العليم العلامة العارف بالله Datuk Syekh Ahmad Balimau bin Al-Alimul Alamah Al-Arif billah Datuk Syekh Mufti Muhammad As'ad bin Datuk Syarifah binti Aulia Allah Waliul Kutubul Aqtabu wa Kutubul Ilmi Datuk Syekh Ja'far Shadiq Muhammad Asad Al-Banjari Ummati Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mani kita maknaha hunahu bisababihi huwa talana al-Qur'an al-azim min adlikallahul Qur'an wa fil qablihi munita wa fil qiyamati syafi'a wa ala siratin nura wa animira mitro fil jannati rafiqa. Allahumma jil rahmata wal maghfirata wan nur wal bahyata wa syurur ala ahli al-qubur. Allahumma jil rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata sa'iri ala ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya munzilal barakati wa qadiril hajat fil barri wal bahri innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati bihaqqi nuri Muhammadin nurun 'alan nur rahmatan lil alamin malladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqan dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma ighfirna li ummati sayyidina Muhammad Allahumma arhamna li ummati sayyidina Muhammad Allahumma asturna li ummati sayyidina Muhammad Allahumma asturna li ummati sayyidina Muhammad Allahumma ighfirna li ummati sayyidina Muhammad warhamhum rahmatan ammah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rahmatan ala Muhammad Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakatil fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya Allah ya rabbal alamin maghfirli ya Allah ya mujibas sa'ilin bi haqqi Muhammadin nurun 'alan rahmatan lil alamin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya sultani Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan ala nafsi zahiru wal batinu jamaah witiki umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa barakatan qabla mautina wa rahmatan inda mautina wa maghfiratan ba'da maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil mautina wa najatan minan nari wal afwa inda hisab Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam wa hina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram Allahumma jammilna bil afiyah wa salamati wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa a'idna minad dunya min mujibati nadamah yaumil qiyamah innaka sami'ud du'a ya arhamar rahimin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa'afana ya karim wa'afana ya rahman wa'afana ya rahim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum Demikian tadi daripada penyampaian bacaan doa dan tadi Al-Fatihah. Semoga insyaallah lillahi ta'ala sampai tersampaikan kepada Datuk kita, Datuk Al-Satunggal Putrusina, yakni Alimun Alama Al-Arifillah Datuk Syekh Qodi Ahmad Balimau bin Alimul Alama Al-Arifillah Datuk Syekh Mufti Muhammad As'ad. Untuk selanjutnya mungkin kita mulai nanti bermuzakarah. Namun ini tadi ada pertanyaan dari Paman Johan
Mbak Titin ini gimana mengenai telur ini, apa dibagi sekarang atau nanti setelah muzakarah? Silakan aja Pak Isa, saya senangkan sama bagikan aja nggak apa-apa, silakan. Siap, bismillah, terima kasih atas ridho. Pak Jahat, terima kasih. Siap, pintang. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya kullahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين أفضل قلت أنا نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلي لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي مقصود سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا